ceritanya itu kurang lebih 8-9 tahun yang lalu lah Pak. Ya. Jadi setelah company yang lama Adira selesai, saya sebenarnya tidak berencana untuk masuk ke industri yang sama sebenarnya. Kan tetapi pada saat itu zamannya Pak Zulkifli. Zaini ya. Ya ini ngobrol-ngobrol. Menurut saya Pak Jul itu mempunyai visi yang cukup bagus. Jadi dia melihat bahwa industri multi-finance itu industri yang bisa menjadi sebuah perusahaan anak yang punya sinergi yang sangat bagus dengan Bank Mandiri. Dengan induknya. Dan saya juga mengatakan bahwa kalau kita memasuki industri multi-finance harus punya bank di belakangnya. Pengalaman dengan Adira sebelumnya. Ya. Sehingga akhirnya kita sepakat dan kita mulai membahas bagaimana kita membangun MUF bersama. Ya. Walaupun sudah punya satu lagi, tapi menurut saya justru itu merupakan kelebihan daripada Bank Mandiri sebenarnya Pak. Punya Satu dua lagi. sama punya satu kan beda kan? Ya. Kan mereka ada Mandiri Tunas. Mandiri Tunas, oke. Ya. Jadi ada dua kendaraan dengan satu kendaraan, itu sangat berbeda. Oke. Apalagi di kita ini mempunyai multi produk yang sangat bervariasi. Kita mulai dari motor roda 2, roda 4, baru bekas, sampai ke premium. Sehingga menurut saya melengkapi daripada apa yang sudah dimiliki oleh Bank Mandiri. Ya. Dan faktanya kalau hari ini kita, walaupun masih separate, tapi kalau kita hitung-hitungan secara matematika, dua perusahaan multi-finance Mandiri ini yang terbesar Pak. Digabung ya? Digabung. Jadi kalau kita mendekati 1,8, 1,9 per bulan, kemudian MTF itu sudah 2 triliun di atas 2 triliun, itu kurang lebih bisa mencapai mendekati 4 triliun per bulan Pak. Berarti setahun sekitar 60, hampir 50. 50 ya, oke. Nggak ada yang bisa multi-finance manapun. Jadi berarti secara bersama Mandiri itu mempunyai market share terbesar. Berapa persen dari pasar itu Pak? Kalau dari industri sendiri menurut saya itu karena produknya kan bervariasi Pak. Produknya bervariasi, kalau mudahnya saja kalau kita ambil wallet size mobil itu kurang lebih mungkin 80%, 200 triliun, kemudian motor mungkin kurang lebih kalau kita ambil 70%, 4,2 kali 25 kurang lebih 350 triliun plus ya 400 triliun, kita kurang lebih 50 triliun sendiri Pak. Dari Jadi, 400 ya, triliun. jadi kurang lebih sudah 12 hampir 14%. Dan itu yang terbesar Pak ya? Karena banyaknya pemain di multi-finance. Ya. Dan dua ini mempunyai segmen dan mempunyai kelincahan sendiri kan Pak. Itu. Jadi dasarnya waktu itu adalah menurut saya ke strategi Bank Mandiri yang tepat gitu. Kemudian dilanjutkan oleh, sebelum selesai prosesnya dilanjutkan oleh Pak Budi Sadikin. Jadi dicetuskan oleh Pak Zulkifli Zaini, dilahirkan oleh Pak Budi Sadikin, diteruskan oleh Pak Tiko, diteruskan oleh Pak Royke, sekarang diteruskan oleh Pak Darmawan. Sehingga MUF ini diasuh oleh beberapa CEO dari Bank Mandiri. Tapi strateginya makin hari makin clear, strateginya makin hari makin jelas juga, gitu. Sehingga menurut saya hari ini MUF sudah mempunyai fondasi yang cukup kuat. Kita masuk ke tahun ke-8. Kita mempunyai cabang di seluruh Indonesia, ya. Sudah di semua provinsi. Sudah di semua provinsi. Produk kita terlengkap, baik dari segmen yang tadi saya katakan, dari sisi
konvensional dan syariah. Dari sisi sumber order, kita ada 2 engine of growth yang sangat signifikan. Yang satu kita bilang regular, which is yang business model yang biasa kita dengan kerjasama dengan kurang lebih 5.000-6.000 dealer, baru bekas roda 2, roda 4. Yang satu lagi engine of growth yang kita sebut captive, dengan Bank Mandiri, untuk syariah dengan BSI, dan kita juga white label dengan beberapa bank atau beberapa dealer. Jadi MUF ini mencoba mengeksplor ekspertisnya kepada pihak lain, Pak. Dan menciptakan captive market sendiri. Jadi selain Bank Mandiri, captive itu kita diberikan sebagai retail bankingnya mereka khusus untuk otomotif. Jadi mereka keluarkan Mandiri Auto, BSI Auto. Kemudian kita sedang bekerjasama dengan beberapa bank dengan konsep yang sama untuk mengeluarkan Permata Auto. Kemudian kemarin kita dengan very premium brand Porsche Indonesia Financial Services, powered by MUF. Ya, sehingga kita itu memang mempunyai satu image yang sangat lengkap. Ya, kita itu mempunyai organisasi yang sangat lengkap. Jadi untuk menggarap segmen mulai dari roda 2 pun juga kan segmennya besar, Pak. Mau dari yang bekas sampai ke lifestyle, demikian juga dengan mobil. Jadi gini, kalau saya melihat selalu melihat secara overall, Pak, key success daripada overall, ya? Key success daripada multi finance. Salah satu yang Bapak barusan mention. Jadi ini mungkin sudah berulang-ulang, tapi menurut saya ada 5 key success sebuah multi finance yang harus kalau dapat angka ya minimum 8 lah. Kalau 10 milik Tuhan ya 8 lah gitu kan. Satu adalah funding. Ya kan? Kedua adalah network atau branches, ya kan? Ketiga adalah relationship, ya kan? Keempat adalah tadi teknologi. Kelima adalah people. Kalau Bapak rentetkan 5 ini, Bapak mau pilih yang mana yang the weakest link-nya? Ada nggak yang bisa dipilih the weakest link-nya? Funding, network, relationship, teknologi, people, nggak ada. Nggak ada. Semua mesti equal kan, Pak? Betul. Kalau ada the weakest link kan dia putus. Betul. Satu aja yang jelek, angkanya 5. Jadi nggak itu company, Pak? Nggak jadi, Pak? Iya. Untuk yang regular, untuk yang captive pun kita bedakan. Captive kita itu khusus nasabah Bank Mandiri sudah mempunyai indicative limit. Jadi si customer ini udah tahu saya dapat lebih cepat, itu udah pasti. Iya, udah pasti. Approval-nya udah saya dapat 500, saya dapat 1 miliar, saya dapat 2 miliar, itu udah jauh lebih. Nggak bertanya-tanya lagi kan, Pak. Saya di-approve apa nggak nih? Saya mau beli ini nanti nggak cukup. Nah, tapi udah dikasih. Jadi kalau ditanya lama atau lambatnya tergantung dari proses tadi. Berapa lama Bapak mau ke dealer? Berapa lama? Kapan Bapak janjian test drive? Oh, minggu depan deh ya, saya keluar kota dulu. Ya seminggu. Kalau Bapak pagi pergi sore ada test drive ya cepat gitu kan. Kalau motor lebih cepat, Pak? Kalau motor rata-rata menurut saya lebih cepat. Karena mungkin motor itu sudah menjadi barang yang lebih common kali, Pak, ya. Komoditas lah. Komoditas karena lihat teman, lihat tetangga, pernah pakai gitu kan. Pilih warna aja lah. Gitu loh, spek tahu lah. Gitu loh. Itu berapa lama, Pak? Target kita sih proses tuh 8 jam, Pak. 8 jam ya? 8 jam. Jadi 8 jam, as long as ngisi segala macam, itu kita udah harusnya dapat kepastian bisa dapat apa enggak. Iya. Itu bukan nasabah Bank Mandiri ya? 8 jam itu artinya Bapak termasuk regular. Kalau customer Bank Mandiri harusnya lebih cepat. Lebih cepat. Hanya dalam proses itu faktor-faktor tadi ada yang tergantung daripada satu
kadang-kadang dia ada biru, oh warna birunya baru 2 hari lagi datang. Ya itu pengecualian. Pengecualian. Jadi, secara umum mungkin Pak? Secara umum kalau semua tersedia harusnya no problem. Berapa jam? Boleh tahu Pak? Seperti saya bilang Pak, di real estate kadang-kadang orang ya, pengennya jadi kalau itu. semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP kita, kalau regular itu 8 jam. Kalau khusus buat customer Bank Mandiri, itu praktis instant approval Pak. Instant approval? Instant approval, karena udah kasih indikatif. Artinya di bawah 1 jam? Iya. Wow. Oke. Karena kita udah whitelist kan Pak. Udah bukan proses lagi, udah pre-approve namanya. Pre-approve. Tinggal Bapak pilih mau mobil apa, saya cariin dealernya, silahkan ini. Gitu. Oke. Yang mempunyai value itu adalah bisa mempekerjakan banyak orang, Pak. Ya. Dan mempekerjakan banyak orang ini pun levelnya apa? Kita di industri yang cukup intelektualnya cukup bagus, financial, Pak. Ya, walaupun mungkin 60%, 65% ada di field people, kolektor, surveyor, segala macam. Tetapi mereka ini punya edukasi background yang cukup baik. Dan untuk menjadi surveyor dan kolektor pun mesti mengerti mengenai bisnis model kita. Sehingga mereka ini bukan 100% a blue collar. Mereka ini semi blue collar yang gampang kita rubah menjadi white collar. Means what? Means mereka punya potensi untuk kita develop. Means mereka punya potensi untuk menjadi white collar worker. Itu salah satu daripada bagaimana kita bisa merubah level daripada employee kita. Jadi kalau ditanya bagaimana kontribusi dari sisi human, itu besar sekali. Artinya melakukan pendidikan, training, financial literacy, training, karir, ya. Number of people yang kita employ, kita udah hampir 9.000 orang, Pak. Wow. Ya kan? And going more and more. Ya, lepas daripada teknologi. Ya. Karena dengan bertambahnya customer, bertambahnya number of account, teknologi itu menggantikan dalam proses di back office. Tapi karena kultur daripada kita belum seperti di tempat lain, bahwa kalau tempat di negara lain mungkin orang udah pakai post-it check. Sehingga yang namanya collection, namanya apa, sudah less intensif. Di kita belum. Sehingga itu masih perlu dibutuhkan. Coverage area juga. Infrastruktur kita masih belum memadai. Iya kan? Sehingga kalau kembali lagi bagaimana Move ini berkontribusi, itu nomor 1. Kedua adalah secara nggak langsung, kita itu maupun langsung, banyak sekali customer kita itu yang UMKM. Produk kita kan ada yang konsumtif, produktif, dan ada juga yang kita punya refinancing, kebutuhannya untuk apa? Mulai dari untuk pendidikan, mulai dari untuk usaha, mulai dari untuk kesehatan, dan itu orang-orang yang non bankable. Kasarnya mereka punya BPKB, punya income stream yang bagus, mereka butuh, kita mempunyai fasilitas untuk mereka. Dan itu besar sekali, Pak. Dan sebagian besar itu ya dipakai modal untuk UMKM. Sebagian besar dipakai untuk pendidikan. Sebagian besar dipakai untuk umroh misalnya. Kita punya syariah. Kita baru akan keluar ijaroh ya. Ijaroh. Jadi produk kita itu harusnya secara langsung mau nggak langsung memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Ketiga, dengan kita
berkembang dengan baik, pastinya kita juga sebagai taxpayer yang baik. Ya. Employee kita pun juga Membayar pajak yang kita tanggung juga, Pak. BPJS kita tanggung juga. Jadi everything yang kita menjadi peraturan dari pemerintah itu kita take care dengan baik. Oke. Secara CSR, Abed membawahi satu kegiatan yang namanya Ayo Siap Kerja, ASIK. ASIK itu kita mencari bentuk CSR, Pak. Orang ada tanam pohon, lepas kura, lepas apa gitu. Dan kita come up dengan bagaimana konsepnya adalah gampang, Pak. Bagaimana kita mencoba untuk memutus mata rantai kemiskinan. Okay. Betul kan? Ya. Semua mengatakan mata rantai itu kemiskinan bisa diputus dengan pendidikan. Saya bilang betul. Tapi pendidikan saja belum tentu memutuskan. Pendidikan tapi nganggur, Pak. Yeah. Jadi ini bisa terputuskan kalau pendidikan plus pekerjaan. Nah, kita ambil orang-orang yang anak-anak ini yang dari keluarga yang kurang mampu. Prinsipnya gini, kalau MT itu anak seorang CEO yang punya koneksi CEO juga, sekolahnya di first class university, first class college, di MT kan. Pak, tolong dong Pak, anak saya. Oh ya, oke Pak. Ada koneksi, ada jalur. Ya. Tapi kalau yang di bawah, mereka mau ketemu bapaknya takut kali. Ya. Bora-bora mau minta anaknya kerja. Ya. Nah itu kita tarik, Pak. Yayasan. Kita nggak ada yayasan, kita cuma dalam bentuk ASIK. Oh. Mereka tuh pergi ke university yang tier 2, tier 3. Mereka pergi ke gereja, mereka pergi ke lingkungan masjid yang itu. Diseleksi, diberi pendidikan selama 3 bulan, khusus mengenai industri multifinance. Multifinance ya? Khusus multifinance. Oke. Tujuannya adalah pada saat anak ini melamar, Bapak ini mencari staff untuk multifinance, 2 anak. Satu membawa sertifikat MUF, satu tidak. Yang MUF pasti. Waktu interview yang mana yang lebih meyakinkan? Dia tahu mengenai surveyor apa, collection apa, marketing itu apa, relationship ke dealer itu apa. Jadi konsepnya itu adalah kita memberikan kail kepada mereka untuk bisa bekerja lebih mudah. Sebagian pada saat itu mereka lulus kita butuh, kita ambil. Udah berapa? 20 anak jadi kita. Sudah kita employ. Yang datang dari proses seperti itu, Pak. Nah, saya mengharapkan akan lebih banyak. Saya bilang kalau bisa ratusan lebih bagus. Hanya sayangnya kemarin kata Abed, dari 700 anak yang apply, seleksi hanya sekitar 50. 50 seleksi lagi turun lagi. Tapi kan kita memang maunya yang bibit yang bagus. Bibit yang bagus ya. Kalau enggak juga percuma. Iya. Nah itu bagian daripada kontribusi kita juga, Pak. Selain daripada literasi keuangan, kita juga memberikan CSR yang benar-benar bermanfaat bagi yang menerima. Bukan sekedar CSR, promosi, dan kita nggak promosikan kemana-mana, karena itu internal. Dan kita melakukan itu benar-benar dengan setulusnya dan benar-benar dengan tujuan yang tadi itu. Bukan kita masukin headline, enggak, kita nggak pernah. Kalau kita sudah berkali-kali kan pemilu ya Pak. So far sih menurut saya sih pemisahan antara efek politik dengan dunia bisnis itu sudah berjalan. Nah, saya harap decouple ya, sudah terpisah. Hopefully tahun depan pun juga demikian Pak. Dengan situasi apa yang kita lihat sekarang, dengan
apa namanya isu yang ada sekarang di sisi politik gitu ya. So far kita tidak merasakan bahwa di dunia bisnis ada gangguan apapun. Nah, hopefully next year pun ya berjalan dengan demikian karena kita udah berapa kali kita pemilu. Jadi tahun-tahun kemarin itu Bapak melihatnya memang tidak apa namanya dua isu yang relatif terpisah, Pak ya. Kita udah apa sih otonomus ya bisnis 2014, 2019 ya kan, tahun besok gitu kan. Hanya mungkin tahun besok ini kan ada yang bersamaan nih Pak. Indonesia, Amerika, India, mana lagi tuh, ada berapa negara gitu bersama. Nah ini mungkin secara global mungkin ada sedikit impact-nya ya. Tapi kalau khususnya kita domestik, prediksi growth masih 5,3, masih 5,5, it's good. 53 sampai 55 masih oke, Pak ya. Sedikit. Walaupun harusnya bisa kita butuh lebih tinggi ya. Iya. Karena pengangguran masih berapa? 8%? Iya. Gitu.